Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini guys, yang mau aku lihat ini ada sebuah video yang berjudul wow, keren, keberhasilan Indonesia dipuji di Asia dan Presiden Dewan Eropa. Wah, kira-kira keberhasilan yang macam mana nih sampai dipuji gitu ya. Oke, tapi sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung dulu kita lihat video kali ini. Let's go. Oke, untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir di Dunia Seleb. Kita lihat bareng-bareng. Terima kasih Presiden Widodo. Oh, Pak Jokowi. Kelebihannya Indonesia di mata dunia kerap menuai pujian dan apresiasi yang luar biasa. Mereka memuji bukan karena kepentingan sesuatu, melainkan ketulusan dari warga dunia. Kelebihan yang dimiliki Indonesia baik prestasi, keberanian, kebudayaan, orang-orang yang tinggal di Indonesia, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk pujian ini hendaknya jangan membuat kita lupa diri, melainkan untuk disyukuri dan dilestarikan agar Indonesia lebih bersinar di mata dunia. Update terbaru FIFA memberikan pujian atas kinerja baik Indonesia dalam menggelar Piala Dunia U17 2023. Pujian diberikan terkait kualitas lapangan tanding maupun trainingnya serta stadion. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha menyampaikan kepuasan dari tim-tim peserta yang bertanding di Indonesia. Mengingat tim-tim kelas dunia pasti memiliki daftar permintaan khusus pasti sangat banyak dan itu semua bisa terpenuhi. Keberhasilan Indonesia yang disorot dan mendapatkan pujian dari IMF serta World Bank. Apalagi dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN yang sukses digelar. Banyak pihak menilai perekonomian Indonesia memberi harapan di tengah dunia yang penuh tekanan. Indonesia dianggap menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat selama pandemi COVID-19, sehingga bisa pulih lebih cepat dibandingkan negara lain. Negara lain masih defisit anggaran, Indonesia sudah berada di garis depan. Kondisi ketidakpastian global sempat diawali dengan meletusnya perang Rusia-Ukraina di awal 2022. Indonesia dengan sigap mengendalikan perekonomian dalam negeri agar Indonesia tidak terimbas fluktuasi ekonomi dunia yang tinggi. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan counter cyclical dengan cara mengambil kebijakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang berlawanan dengan kondisi ekonomi. Kebijakan yang sudah diterapkan ketika awal pandemi pada 2020, ketika ekonomi sedang terpuruk akibat pandemi. APBN justru dirancang untuk membukukan defisit hingga minus 6,1%. Indonesia juga mendapatkan angin pujian dari Presiden Dewan Eropa dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. This G20 is one of the most difficult one that there has ever been. And I'm very first to congratulate President Jokowi. Presiden Dewan Eropa Carles Michael memberikan pujian kepada Presiden Joko Widodo dalam menggelar KTT G20 di Bali di tengah situasi yang sangat sulit. Presidensi G20 baru-baru ini merupakan yang tersulit dari yang pernah ada. Presiden juga menyampaikan terkait dengan kehadiran dari para pemimpin dunia serta delegasi di KTT G20. Hal ini demi mempertahankan tatanan dunia multilateral untuk menghadapi dan menerjang segala tantangan presidensi Indonesia dalam G20. Situasi penyelenggaraan G20 di Bali dilaksanakan dalam situasi yang sangat berbeda karena ada berbagai macam krisis yang terjadi saat sekarang dan ini harus dihadapi oleh semua negara dunia serta ini tugas yang berat bagi Indonesia. Jadi tantangannya tuh ya Indonesia pantas dipuji atas upaya bantu atasi krisis Myanmar. Uni Eropa mengatakan Indonesia perlu dipuji atas upayanya yang membantu mengatasi krisis di Myanmar melalui pendekatan yang inklusif. Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia telah memimpin upaya ASEAN mendorong dialog inklusif di antara semua pemangku kepentingan di Myanmar, sehingga diharapkan dapat mewujudkan perdamaian di negara itu. Indonesia telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah di Myanmar. Banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia mengingat bahwa junta Myanmar tidak bersedia untuk menerapkan konsensus 5 poin yang disepakati antara ASEAN dan junta untuk menyelesaikan permasalahan di negara itu. Junta Myanmar tidak mau menghentikan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri, tidak bersedia berdialog dengan Pemerintah Persatuan Nasional atau NUP dan pemangku kepentingan lainnya di Myanmar, dan bahkan tidak mau menerima bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Parah ya kemarin berarti ya. Untuk itu, Uni Eropa menegaskan dukungan teguh mereka untuk Indonesia dan bersedia
bersedia untuk terus bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar. Marcelino Ferdinand dipuji jurnalis Eropa sebagai top talenta. Marcelino. Para pemain timnas Indonesia mendapat pujian dari media-media internasional setelah melawan juara dunia Argentina. Wow. Salah satu dari antara pemain yang dipuji itu Marcelino Ferdinand. Jurnalis dari Eropa, Ben Boxek, menyebutkan pemain berusia 18 tahun itu sebagai pemain talenta top. Boxek merupakan jurnalis dari Hungaria dan penulis lapas di media-media Inggris seperti The Guardian, The Times, dan Daily Star. Masih berusia 18 tahun, salah satu pemain Indonesia yang main di Eropa. Dia baru pindah ke KMSK Danes pada Februari kemarin. Talenta top. Ben Boxek terus memberikan statistik penampilan Marcelino Ferdinand. Marcelino catatkan 8 kali menang duel, 3 kali menangnya tackle dari 3 kesempatan, 4 kali recoveries, dan jadi pemain masih muda ya, karirnya udah melonjak banget. Marcelino, pemain lainnya terlebih dahulu juga mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Mereka itu adalah Asnawi Makuala, mampu redam para pemain sayap Argentina, khususnya Alejandro Garnacho. Elkan Bagot kuat dalam duel bola udara, termasuk ciptakan 1 peluang emas. Ternyata banyak juga ya pemain timnas Indonesia yang jadi sorotan dunia. Masih muda-muda lagi loh guys. Itu prestasi yang luar biasa ya. Bisa membanggakan Indonesia juga pastinya. Nah teman-teman, itu dia videonya udah habis. Tadi ada 2 berita ya. Yang pertama masalah Pak Presiden kita, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo yang mendapat pujian. Yang kedua tentang pemain timnas Indonesia yang banyak ya dipuji, masuk jurnal, masuk media-media di luar sana gitu. Salah satunya tadi Marcelino Ferdinand. Wah, semoga ya karir mereka makin melonjak, bisa memperkenalkan Indonesia ke mata dunia. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.